Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saya semuanya? Semoga anak-anak saya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut ya. Materi kita hari ini adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, sekarang perhatikan ayat berikut, yaitu surat Al-An'am ayat 102, di mana ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Kemudian, Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah, sehingga Al-Quran dapat dijadikan sarana untuk mengenal Allah. Dengan meyakini Al-Quran, berarti kita telah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari dan memahami ayat-ayat tersebut, maka dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Al-Quran juga berisi tentang petunjuk Allah kepada manusia agar kita mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia dan di akhirat. Sehingga dengan mempelajari Al-Quran, selain kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah, Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan bagaimana cara mengenal Allah melalui Al-Quran? Nah, agar kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran, maka anak-anak saudara harus rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Nama Allah memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang perhatikan apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 3 buah Asmaul Husna, yaitu Al-Basir yang maha melihat, Al-Adlu yang maha adil, dan Al-Azim yang maha agung. Nah, coba amati gambar ini. Tahukah anak-anak ustazah semua bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir artinya Allah maha melihat. Allah mampu melihat apa saja sampai hal yang sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah. Sebagai bentuk iman terhadap Allah yang memiliki Asmaul Husna Al-Basir, maka hendaknya kita sebagai umat Islam senantiasa melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan tercela, karena Allah maha melihat dan mengetahui semua yang dilakukan, semua yang diucapkan, dan semua yang ada di dalam hati. Nah, sekarang amati gambar ini. Anak-anak ustazah, tahukah kalian arti Al-Adlu? Al-Adlu artinya yang maha adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya.
Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Allah Maha Adil dalam memberikan rezeki, keturunan, kepandaian, kekayaan, ketampanan, kecantikan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang amati gambar ini. Anak-anak ustazah, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Saya yakin kalian pernah meminta bantuan orang lain. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Sehingga kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita harus selalu bersikap rendah hati terhadap semua orang. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah, sebab Dialah yang maha sempurna, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, sehingga kita manusia senantiasa memohon kepada Allah, niscaya akan dikabulkannya. Sedangkan jika manusia menggantungkan diri kepada selain Allah, maka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah merupakan dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tugas anak-anak ustazah di rumah, silahkan tulis latihannya di buku catatan ya. Nah, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Dan pertemuan minggu depan adalah iman kepada Rasul Allah. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa setelah belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.